guys. Hai. Apa kabar semua guys? Kembali lagi ke channel aku, Aprianti Azayaka. Piu piu. Oke guys, aku udah kayak beberapa hari aku nggak ngupload video. Sebelumnya aku minta maaf banget sama kalian guys, teman-teman YouTube yang aku sayangi dan aku cintai. Aku minta maaf banget karena aku nggak ngupload video dalam beberapa hari ini karena aku lagi buat skripsi. Jadi aku udah semester akhir. Kalau sekarang lagi buat laporan proposal itu nanti mungkin bulan Agustus atau bulan September itu mulai skripsi. Maksudnya ujian skripsi. Jadi udah mau mendekat ujian-ujian gini. Jadi aku sibuk dengan proposal dan skripsi aku karena udah semester akhir. Jadi mohon dimaafkan ya kalau aku jarang upload video. Tapi tenang aja, aku masih sempat-sempatkan buat video buat temen-temen aku yang paling aku sayangi. Karena aku senang banget kalau ngobrol bareng kalian gitu kan di video. Jadi kita saling berbagi informasi lah ya. Dan buat kalian yang belum subscribe dulu channel aku, Aprianti Azayaka, dan klik tombol notifikasinya ya. Klik tombol lonceng dan tekan tombol like dan komen. Oke. Di video kali ini aku bakal membahas bukan tentang up, bukan juga tentang penyakit asam lambung. Jadi di video kali ini kalian penasaran dong aku bakal bahas tentang apa? Oke, tonton terus videonya dan jangan di skip ya. Lagi bersama aku Aprianti Azayaka. Oke, langsung aja ya kita masuk ke topik pembahasannya. Jadi di video kali ini aku bakal membahas tentang pembuluh darah. Kalian pasti tahu dong apa itu pembuluh darah? Yap, bener banget. Jadi pembuluh darah tuh mengalir ke seluruh tubuh. Ya iyalah, namanya kan pembuluh darah. Jadi pembuluh darah itu terdiri dari pembuluh darah vena dan pembuluh darah arteri. Sebelumnya aku minta maaf ke kalian, aku bukan dokter, aku bukan ahli internis, aku bukan yang ahli tentang penyakit dalam. Tetapi di video kali ini aku bakal kasih informasi ke kalian yang sangat penting tentang pembuluh darah. Jadi jika pembuluh darah pembuluh darah yang kotor itu dapat menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya. Kalian bayangkan aja nih ya, kalau kalian terus mengkonsumsi makanan yang berminyak, terus konsumsi makanan yang junk food, seafood, pokoknya yang mengandung MSG, yang banyak micin gitu ya. Ya kalian jangan sampai lah ya jadi generasi micin aku. Ya pokoknya kita tuh makan yang sehat-sehat aja agar pembuluh darah kita tuh bersih gitu guys. Jadi kita tuh nggak boleh makan yang terlalu berminyak. Jadi lebih baik kalian tuh makan yang rebus-rebusan aja. Bayangkan aja kalau pembuluh darah kita tuh kotor setiap tahun itu lama-lama dia tuh kan kayak gini nih ya, warna merah gitu kan. Kalian bayangkan aja kalau endapan kotoran itu terdapat di pembuluh darah dan semakin tahun semakin banyak. Itu bahaya banget guys kalau kotoran endapan yang terdapat di pembuluh darah itu udah menumpuk ya, gak dibersihkan, jadi itu bisa menyebabkan penyakit yang baru lagi, yaitu penyakit yang berhubungan dengan jantung, yaitu jantung koroner, lemah jantung, kelainan jantung. Karena apa? Yang di sini itu tersumbat guys. Jadi di bagian di bagian tubuh tuh banyak yang tersumbat. Makanya jantung itu nggak bisa memompa udara keluar. Jadi kita tuh kayak mengas-mengas gitu guys. Dan yang lebih parahnya lagi, kalau kita udah di atas umur 40 tahun ke atas, kita masih aja konsumsi makanan yang berminyak, makanan junk food, makanan yang mengandung MSG. Oh my god, itu benar-benar berbahaya. Karena
kalau pembuluh darah itu nggak dibersihkan, itu bisa berakibat fatal. Penyakitnya ya tadi yang berhubungan dengan jantung tadi. Maka dari itu kita harus mengenali gejala-gejala yang terjadi jika pembuluh darah kalian tuh kotor. Apa sih ciri-cirinya? Itu sangat berpengaruh banget terhadap organ tubuh kita, guys. Termasuk juga asam lambung, karena asam lambung itu kan berhubungan dengan lambung ya. Kalau makan yang berminyak, makan yang berat-berat itu, lambung tuh bakal sulit cerna. Sama juga seperti pembuluh darah. Kalau kita makan yang terlalu berat, makan yang berlemak tinggi, yang bisa menyebabkan pembuluh darah kita kotor, dan itu bakal terjadi penumpukan yang banyak di pembuluh darah. Makanya kita kadang aliran darah tuh nggak lancar. Itu karena kotoran dan endapan tuh terlalu banyak, guys. Oke, langsung aja kita bahas tentang gejala-gejala jika pembuluh darah atau endapan di pembuluh darah kalian tuh gimana ya bilangnya. Ini gejala jika di dalam tubuh kita itu banyak banget endapan kotoran yang terjadi di pembuluh darah, yaitu maksud aku tadi ya. Oke, langsung aja kita ke video berikutnya. Jadi kita bakal bahas tentang gejala-gejala yang timbul ketika pembuluh darah kita kotor. Apa aja itu? Oke, yang pertama kita bakal mengalami yang namanya insomnia. Ya, kalian sering banget kan mengalaminya? Ayo jujur. Jadi insomnia tuh kita kadang gelisah, kadang gak bisa tidur, kadang mata kita aja susah banget buat merem. Buat tidur aja susah. Perasaan gelisah, ya itu karena efek dari pembuluh darah kita yang kotor. Itu guys salah satu ciri-cirinya. Jadi menurut aku cara mengatasi insomnia dengan minum air hangat. Tapi kadang gimana ya? Aku tipe orang yang termasuk insomnia juga, sulit banget buat tidur di malam hari. Tapi ketika di siang hari aku kayaknya mudah bawaan ngantuk gitu guys. Ya itulah salah satu jika pembuluh darah kita tuh kotor karena mengalami banyak endapan. Oke, gejala yang kedua yaitu nyeri sendi dan nyeri otot. Jadi sering banget sakit di bagian mana nih namanya? Di dekat bawah paha tuh apa tuh yang di bagian dengkul. Nah, itu namanya dengkul. Nah, itu kalau kalian sering ngalami nyeri di bagian dengkul atau di siku-siku ini, itu berarti kalian pembuluh darah kalian tuh kotor. Gejala yang ketiga yaitu masalah pernapasan. Nah, bener kan? Yang berhubungan dengan jantung tadi. Ketika pembuluh darahnya itu tersumbat karena banyak kotoran, makanya aliran darah tuh nggak lancar, agak lambat perjalanannya karena dihalangi oleh kotoran itu guys. Jadi gimana ya bilangnya ya? Kayak gini guys, pembuluh darah tuh. Jadi di sini ada yang ngalir, ada yang nutupi kotorannya, itu yang menghalangi darahnya tuh buat ngalir secara sempurna. Makanya kita harus membersihkan pembuluh darah itu dengan hidup sehat tadi. Oke. Gejala yang ketiga yaitu kalian bakal mengalami yang namanya anginan, atau kalian cepat banget mudah masuk angin. Kalian keluar kena angin malam, kalian sering banget kerokan. Kalian ngerasa kayak aduh aku ini kenapa ya, kok aku meriang-meriang gitu. Nah itu salah satu gejala yang timbul akibat peredaran darah kalian kotor, pembuluh darah kalian kotor. Jadi harus dibersihkan sih lebih baiknya gitu, agar hidup kita tuh lebih panjang umur dan lebih sehat. Oke, gejala yang keberapa? Gejala yang kelima ya. Jadi gejala yang kelima yaitu kelelahan yang sangat akut, bahkan sangat kronis. Jadi kita tuh bener-bener gampang capek, gampang ngos-ngosan karena
pembuluh darah tadi nggak lancar aliran darahnya. Makanya kita tuh udah nggak boleh lagi sih makan makanan yang berminyak, karena minyaknya itu kan bisa menyebabkan peredaran darah tuh yang tersumbat ya. Bisa jadi kayak gitu karena makanan yang berminyak itu mengandung lemak yang sangat tinggi dan juga bisa menyebabkan kolesterol, guys. Bayangkan kalau kolesterol kalian tinggi banget, itu bisa menyebabkan sesak napas. Sama kayak asam lambung gitu. Cuman ini bedanya tuh kayak sesak napas karena penumpukan lemak. Beda dengan asam lambung. Kalau asam lambung tuh sesak napasnya karena zat asamnya tuh naik ke kerongkongan dan mengenai daerah pernapasan. Makanya itu terjadi sesak napas, kayak napas engap itu. Nah, itu kalau di asam lambung. Kalau di kolesterol tadi karena penumpukan lemak yang di bagian jantung. Makanya itu bisa terjadi stroke. Kalau di bagian otak bisa terjadi stroke ya. Tapi kalau di bagian sama aja sih, itu saling berhubungan. Kalau misalkan daerah kepala itu kan aliran darahnya harus lancar juga ya. Kalau nggak lancar bisa menyebabkan stroke juga, guys. Oke. Jadi gejala yang keenam yaitu kaki kalian pucat. Jadi telapak kaki kalian tuh pucat banget, jadi aliran darahnya tuh nggak lancar. Bisa juga kalau bener-bener udah parah banget sampai biru. Ada orang tuh kayak ininya tuh udah, telapak kakinya tuh udah biru, dan itu langsung dikasih minyak ya, minyak angin. Pokoknya cari minyak angin yang panas banget, cari minyak angin, kalian kasih di telapak kaki. Itu pertolongan pertama, dan kalian langsung minum air hangat ya. Itu saran aku sih. Kalau kalian mulai mengalami gangguan pembuluh darah kalian gak lancar, langsung minum air hangat. Itu untuk menetralkan aliran darah kalian agar lancar lagi. Dan kalian juga harus ubah pola hidup kalian. Rajin minum air putih, tapi jangan terlalu berlebihan ya, karena itu bisa mengakibatkan refleks asam lambung. Jadi kalian tuh minum seteguk demi seteguk ya. Jangan langsung kayak gitu, nggak boleh ya. Makan sayur-sayuran, jadi kalian tuh harus mengurangi makanan yang berminyak, kalian kurangi. Makanan yang mengandung santan, nah nih kalian senang banget kan makan santan, ayo ngaku. Lagi makan nugget tuh, senang banget kan makan nugget, makan sosis. Ya emang enak sih, aku juga suka. Aku suka nugget sih, tapi sekarang semenjak aku kena asam lambung udah 2 bulan, dari bulan Mei sampai bulan Juni. Tapi alhamdulillah bulan Juli ini ada perkembangan. Aku alhamdulillah udah mulai ada perubahan. Alhamdulillah sih, bisa dikatakan lumayan sih ada perubahan dari penyakit asam lambung. Kok kita jadi bahas asam lambung ya? Aku tadi kan bahas tentang peredaran darah ya. Jadi kalian tuh harus rajin konsumsi sayur, kurangi makanan yang goreng-gorengan ya. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Don't forget to like, comment, share, dan subscribe channel aku, Aprianti Azayaka. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye-bye guys. Bye-bye guys.